Terima kasih Bapa, Engkau telah menyelamatkan kami, Engkau telah memilih kami, Engkau telah memulihkan kami. Karena itu kami tidak ingin menjadi sia-sia semua yang sudah Tuhan lakukan dalam hidup kami. Apa yang Tuhan buat bagi kami tidak mau menyia-nyiakan semua itu Bapa. Bawa kami hari-hari ini semakin berakar dan bertumbuh di dalam Tuhan. Bagian kami adalah berakar dan bertumbuh di dalam Engkau, maka Engkau Tuhan yang menyediakan setiap buah yang manis bagi hidup kami. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya hari ini, urapi setiap kami. Sampaikan firman-Mu Tuhan, urapan Roh Kudus-Mu yang akan membuat kami mengerti kebenaran-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang percaya Tuhan memberkati, katakan bersama. Amin, amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih, Shalom. Saya percaya ya, kita adalah orang-orang yang rindu untuk terus mengalami Tuhan. Ya, pujian tadi berkata kita ini sudah dibenarkan, kita sudah dipilih, bahkan Tuhan ya sudah menyertai kita. Karena itu hari ini saya beri tema firman Tuhan berakar di masa sulit. Mari kita gunakan setiap kesempatan di dalam hidup ini, mari kita gunakan setiap keadaan yang sulit itu untuk kita boleh semakin kuat di dalam Tuhan. Mari kita mulai belajar menjadi orang Kristen yang banyak orang itu datang berkata, Tuhan saya nggak mau ada masalah dalam hidup saya nggak mau ada pergumulan dalam hidup saya. Saya terlalu percaya bahwa cara kerja Tuhan dalam hidup kita itu adalah dengan mengizinkan kita diproses mengalami masalah persoalan. Dan saya bersyukur saudara ya, ada hamba Tuhan itu yang WA ke saya, Bu saya hamba Tuhan dari satu desa. Saya sering nonton khotbah Ibu. Saya tuh kalau nonton khotbah Ibu tuh kayak hidup itu loh Bu, dia bilang. Ibu kasih tips dong. Kasih tips apa ya? Bagaimana cara berkhotbah yang baik itu supaya ya orang itu bisa. Saya tuh jujur kalau dengar Ibu khotbah itu nancep. Saya bilang satu aja sih tips saya ya, kalau khotbah itu mau agar jemaat juga bisa merasapi. Apa Bu tipsnya? Hidupi yang Anda khotbahkan, khotbahkan yang Anda hidupi. Ya, karena khotbah itu bukan teori. Khotbah teori itu pasti orang gak akan mengalami apa-apa. Tapi kalau kita mengkhotbahkan yang kita hidupi dan kita menghidupi apa yang kita khotbahkan, itulah firman yang hidup. Amin. Beberapa jemaat datang kepada saya di tengah masa pandemi ini, begitu banyak orang kena masalah. Salah satu yang paling utama masalah keuangan. Ada yang datang, Bu saya ini dikejar-kejar utang Bu. Ya saya bilang biasa namanya orang hidup itu, tapi ini debt collector Bu. Saya tanya, Ibu berapa lama sudah dikejar debt collector? 6 bulan Bu, saya 2 tahun. Mungkin saudara tertawa, tapi saya pernah mengalami itu. Saya dipermalukan saudara. Saya mau bayar rumah waktu itu di Jakarta gak punya uang. Saya gesek tunai kredit card saya untuk bayar rumah. Ternyata bunga berbunga saya gak bisa melunasi. Debt collector datang ke rumah saya, tendangi pagar saya, teriakin saya. Katanya pendeta gak mau bayar utang. Saya temui, saya bilang saya bukan gak mau bayar, tapi memang saya gak punya uang. Saudara tahu cara mereka mempermalukan? Mereka lihat IG saya, gereja-gereja yang undang saya itu kan ada nomor HP-nya di brosur. Ditelepon sama mereka. Ini gereja sering undang Ibu Pendeta Debbie Basir ya, tolong bilang ya sama dia suruh bayar utangnya. Ini dari debt collector. Ada di sini yang pernah mengalami itu. Pak Freddy pernah Pak? Pernah ya Pak? Belum kan? Saya pernah saudara. Dipermalukan, saya nangis waktu ada satu gereja yang hubungi saya, Bu maaf ya, Ibu ada utang ya di bank ya. Kenapa? Ini saya ditelepon Bu, suruh kasih tahu Ibu untuk Ibu bayar utang Ibu. Itu yang ngomong orang kaya loh saudara. Dan dia tidak diizinkan Tuhan untuk bertanya gini, utang Ibu berapa? Saya bayar Ibu.
Kalau gitu kan enak kan, haleluya 12 kali kita bisa bersaksi, cara Tuhan lewat debt collector. Masalahnya itu gak terjadi. Dia bilang gini, Bu bayar Bu, nanti nama ibu juga loh yang rugi kalau ibu ditelepon. Saya nangis, hancur hati saya, hancur hidup saya. Saya masuk di kamar, saya bilang, Tuhan, aku ini hambamu. Aku ini hambamu Tuhan, kenapa saya dipermalukan seperti ini? Kenapa Tuhan, saya tanya. Tuhan bilang, kalau aku izinkan, engkau mau apa? Biar kamu hancur, biar dagingmu hancur. Saya bilang, saya utang bukan untuk gesek beli tas LV, saya utang bukan untuk beli sepatu, beli perhiasan, saya utang buat bayar rumah Tuhan. Tuhan bilang, kalau aku izinkan, kamu mau apa? Jalani prosesmu. Saya bilang, oke Tuhan, hancurkan aku. Biar saya dipermalukan. Apa yang kamu alami, belum ada apa-apanya dengan apa yang aku alami, kata Tuhan. Kamu belum diludahi di muka. Kalau engkau menderita karena kebenaran, bersyukurlah. Saya cuma bisa menangis, saudara. Makanya kalau sekarang jemaat datang, Bu, saya dikejar utang. Aku pernah mengalami. Kenapa Tuhan mengizinkan begitu banyak penderitaan datang bertubi-tubi? Sampai ketika awal pandemi saja saya masih menangis sama Tuhan. Tuhan, sampai kapan? Karena saya nggak tahu akan berapa lama saya hidup di masa pandemi tanpa pelayanan, semua jadwal cancel karena pandemi. Saya bilang, sampai kapan Tuhan, hidup kok begini banget ikut Tuhan. Tapi apapun yang Tuhan izinkan terjadi, saya tetap mau bilang, Tuhan baik, Engkau baik. Kenapa? Karena satu hal, aku diselamatkan. Itu cukup. Itu cukup buat saya bilang, Engkau baik Tuhan. Saya bilang sama Tuhan, kalau Tuhan izinkan saya diproses, proses saya. Makanya ya, banyak orang yang lihat saya yang sekarang, tapi mereka gak tahu apa yang saya alami dan yang pernah saya alami bersama dengan Tuhan. Saudara, percayalah, semakin engkau ditekan, asal pastikan engkau berespon dengan benar. Dan itu terjadi bukan karena kesalahan kita, saudara. Percayalah, ada satu maksud Tuhan. Dia gak mau kita jadi anak-anak gampangan. Berakar di masa sulit itu, saudara, tidak mudah. Memang gampang kita ngomong, tapi menghidupi, mempraktekkan itu gak gampang. Alkitab berkata ini, kita ini diumpamakan seperti pohon kurma. Ya, saudara, pohon kurma itu adalah salah satu pohon yang hidup di padang pasir, di padang gurun, di tempat yang begitu sulit untuk bisa hidup, tapi dia ada di sana. Kenapa Alkitab itu berkata, coba kita tayangkan dulu Mazmur 92 ayat 12 sampai ayat yang ke-15. Ya. Kita baca sama-sama Mazmur 92. Ya, ayat yang ada di sana 13 kalau di situ ya, 12 ya, iya kita baca 1, 2, 3. Orang benar akan bertunas seperti pohon kurma, akan tumbuh subur seperti pohon aras Libanon. Ya, ayat berikutnya, mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Mereka pada masa tua pun mereka masih berbuah menjadi gemuk dan segar. Ya, ayat untuk apa, saudara? Untuk memberitakan bahwa ya Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Ya, kalau kita lihat di sini diawali dari orang benar akan bertunas seperti pohon kurma, lalu ada janji-janji di bawahnya yang diberikan oleh firman Tuhan ini. Kenapa pohon kurma diibaratkan seperti kehidupan orang benar, saudara? Ya, kita tahu pohon kurma itu dia tumbuh di satu tempat yang paling sulit untuk tumbuh. Kenapa? Kering, ya, tandus, ya.
Di daerah Timur Tengah itu banyak ya kita lihat pohon kurma, dan yang bisa tumbuh di daerah Gersang, Tandus itu ya bahkan itu daerah sering dihantam badai. Kalau badai datang itu nggak ada pohon yang bertahan kecuali pohon kurma. Kenapa saudara? Karena justru ya di kondisi yang kering dan gersang seperti itulah ya pohon kurma itu ditanam. Dan ketika kita tahu pohon kurma itu waktu ditanam bijinya itu ditumpuk pakai batu di atasnya. Kenapa batu itu harus diletakkan di atas? Itu akan mempersulit dia tumbuh ke atas. Karena dia sulit tumbuh ke atas, ada tekanan yang berat, dia akan tumbuh ke bawah dulu, akarnya dulu saudara. Semua orang rata-rata itu langsung pengen tumbuh ke atas, iya apa iya? Kita semua langsung pengen terlihat orang sukses, pengen terlihat orang ya jadi terkenal. Itu semua manusia pasti punya mimpi itu, ya tidak terkecuali hamba Tuhan. Tetapi untuk bisa melewati semua itu ya perlu yang namanya proses ya, supaya apa? Ketika kita berbuah tumbuh ke atas, kita bisa kuat saudara. Karena banyak orang lulus ujian ketika susah, tapi sedikit yang lulus waktu dia sudah senang. Ya, tidak gampang orang bisa lulus ketika dia sudah sukses lalu dia lulus saudara. Nah, pohon kurma itu ditanam, ditumpukin pakai batu karena dia nggak bisa ke atas, nggak bisa ke atas. Saya itu bersyukur dulu mau ke atas itu banyak sekali yang halangi. Jadi kalau hari ini banyak orang menghalangimu, menghalangi usahamu, menghalangi, anggap itu sebagai batu yang sedang ditaruh Tuhan supaya engkau berakar ke bawah dulu. Amin. Berakar ke bawah dulu, nggak apa-apa saudara, kuatkan yang di dalam. Makanya sehari-hari ini ketika tiba-tiba nama saya muncul di YouTube, banyak yang bilang ini pendeta dari mana? Tiba-tiba muncul di YouTube, dia nggak tahu saya dibentuk Tuhan puluhan tahun. Dia nggak tahu dari tahun 95 saya terima Yesus, mau dibunuh keluarga, diusir dari rumah. Saya bayar semua harga itu, saya pakai batu di atas itu untuk saya bertumbuh ke dalam, mengenal jalan Tuhan, mengenal rencana Tuhan. Itu tidak gampang. Saudara, ketika Yusuf pertama kali mendapat mimpi ketika dia di tengah keluarganya, ya di dalam Kejadian 37 di sana dikatakan Yusuf itu waktu itu masih umur 17 tahun. Dia dapat mimpi. Kalau sekarang setara dengan orang-orang SMA ya, kelas 1 2 itu ya, kelas 1 atau kelas 2, 17 tahun. Ketika dia mulai diangkat di Mesir ya menjadi perdana menteri, itu dia sudah umur 30. Ya berarti berapa tahun itu saudara? 13 tahun. Yusuf diproses 13 tahun. Tetapi semua orang sekarang itu banyak pengen yang instan. Hari ini diproses, besok dipromosi. Saya tahun 95, saya baru merasakan Tuhan itu benar-benar membuka pintu bagi saya itu ya ini di tahun-tahun ini pandemi ini saudara. Saya melihat bagaimana Tuhan itu membuka. Hari ini kalau engkau sedang ditekan, engkau sedang dianiaya, engkau sedang dihalangi, anggap itu sebagai satu hal, batu yang Tuhan tutup ya supaya engkau tuh semakin bertumbuh ke dalam. Ingat, saya selalu berkata, untuk menjawab masalahmu, untuk mengangkat hidupmu itu terlalu mudah bagi Tuhan. Tapi yang jadi sulit bagi Tuhan itu mengubah sikap hati dan cara pandang kita. Dan seringkali Tuhan harus memakai tekanan itu untuk menghancurkan keakuan, keegoisan kita itu. Nah, ayat ini berkata saudara, orang benar itu akan bertunas seperti pohon kurma. Pohon kurma itu umurnya sudah 50 juta tahun loh. Pohon kurma itu ada dan dia benar-benar bertahan saudara di tengah badai. Kenapa pohon kurma itu walaupun sudah mati tetap masih berdampak? Kalau para musafir itu berjalan di padang gurun, mereka kehabisan air, mereka akan cari sisa-sisa batang pohon kurma yang sudah mati. Kenapa? Karena pasti di bawah batang itu, di bawah akarnya ada air. Sekalipun kita sudah mati, mampukah kita menjadi berkat bagi anak cucu kita? Orang benar itu mati meninggalkan berkat. Jangan sampai kita mati orang bilang syukur dia mati. Kenapa nggak dari dulu? Saking hidup kita ini nggak jadi berkat.
Mari kita selidiki, mari kita bertanya saudara. Tuhan menciptakan kita di dunia ini untuk sebuah tujuan. Dan bagi Tuhan kita mencapai tujuan itu tidak dengan gampang. Kita harus bayar harga, kita harus diproses ya, waktu yang akan menjawabnya. Dan semua proses hidup yang Tuhan izinkan sebenarnya cuma satu, membuat hidup kita ini lebih indah, lebih berakar di dalam Dia. Ya, coba kita lihat bersama saudara di dalam Kolose ya. Kolose 2 ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7. Kolose pasal 2 ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7 firman Tuhan berkata, "Kamu telah menerima Kristus Yesus, Tuhan kita. Karena itu, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia." Ayat yang berikutnya, "Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu itu melimpah dengan syukur." Berakar di masa sulit itu tidak semua orang bisa, tapi waktu kita melibatkan Tuhan, itu kita akan melihat luar biasa. Saya tadi bersaksi saudara bagaimana ketika kami mulai membangun rumah. Ceritanya saya tadi pagi bersaksi, awal pandemi kita nggak tahu hidup bagaimana dengan sisa uang yang hanya tinggal berapa. Saya bilang ke suami, tetap bersyukur. Kalaupun kita pulang Solo, kita bersyukur karena masih ada rumah yang bisa kita jual di Jakarta. Dulu kita nggak ada apa-apa untuk dijual, tapi sekarang ada rumah yang bisa kita jual, kita bisa hidup di Solo. Ya, di Solo makan 5.000 masih dapat soto satu rantang, kita masak nasi sendiri bisa makan satu keluarga. Itulah indahnya di Solo, amin. Lalu saudara, akhirnya saya bilang ya udah begitu aja, kita nggak usah takut, nggak usah ini ya. Tapi kita nggak sangka ternyata di masa pandemi ini Tuhan memberkati kita begitu luar biasa. Lewat channel YouTube saya, berkat dari bangsa-bangsa itu mengalir. Singkat cerita, akhirnya kami berpikir untuk ya kita beli rumah lagi di Jakarta. Saya bilang sama suami, kita cari rumah yuk yang sesuai dengan kemampuan kita. Kalau bisa, yang pertama saya bilang rumah tua yang sudah hancur ya. Yang kalau bisa lagi yang kedua Tuhan, tusuk sate. Ya, karena rumah tusuk sate itu biasanya dijual murah. Kenapa saudara? Bank aja nggak mau terima. Saya pernah dulu mau kredit rumah tusuk sate di Jakarta, banknya bilang, "Maaf Bu, kita nggak bisa ini tusuk sate." Loh, kok bang ikut-ikutan percaya tusuk sate? Enggak, masalahnya kalau kreditnya macet kita nggak bisa jual. Susah jual rumah tusuk sate. Oh begitu, iya. Lalu kita keliling-keliling, suami saya bilang kalau bisa suratnya bermasalah sekalian jadi bisa murah. Tapi diluruskan, bukan berarti bermasalah, tetap bermasalah. Kita keliling di salah satu perumahan di Jakarta Selatan. Nanya, luas tanah berapa? 2,5 M. Lalu waktu udah mau pulang, itu daerahnya enak di Jakarta Selatan. Saya bilang, "Say, itu ada rumah tua, tusuk sate lagi." Lalu kita iseng telepon. Suami saya bilang, "Nggak ada pelanggan dijualnya." Kita sudah mau pulang, lihat ada spanduk jatuh, udah ketimbun-timbun sama becek-becek sama rumput-rumput. Suami saya bilang, "Jangan-jangan tuh tulisan dijual ya? Mungkin kali, ambil. Bener ada nomor telepon." Lalu saya telepon, "Pak, rumah mau dijual?" "Iya, jujur aja ya Bu, nggak usah nawar, 1,5. Padahal yang lain 2,5. 1,5 ya. Udah nggak usah nawar lagi. "Pak, tapi ini tusuk sate loh." Terus, "Iya, makanya itu murah Bu, gini. Ibu hubungi aja Pak RW-nya di situ, dia yang urus." Saya cari Pak RW, "Pak, lah Ibu serius nggak?" "Serius, kalau serius Ibu nawar aja, saya kasih tahu biar putus kalian Bu. Ini rumah ditawar orang nggak jadi. Saya juga nggak suka di lingkungan saya ada rumah tua begini." Jadi sebelahan rumah itu. Lalu akhirnya saya tanya, "Udah Pak serius ya 1,3, kalau iya kita jadian." Oke, saya bilang ke pemiliknya. Akhirnya oke, tapi Bu itu belum sertifikat, bermasalah. Ya jadi makanya dia oke 1,3 itu udah murah kan saudara kalau dibanding dengan yang lain. 1 lantai 2,5, ini 2 lantai 1,3.
Akhirnya kita pinjemin dia uang untuk dia urus surat-surat, saya bawa ke notaris, diperiksa semua suratnya itu benar, bisa dihidupin lagi, butuh 135 juta, keluarga itu tidak punya uang, saya bilang saya pinjemin tapi ini anggap DP. Kita bikin perjanjian di depan notaris. Selesai ya oke, semua bisa, kita boleh bangun, carilah pemborong ya. Dapat satu pemborong yang katanya anak Tuhan, katanya. Sekarang kan banyak katanya. Ya katanya saudara, akhirnya sudah tanya berapa biayanya, 800 jutaan untuk renov. Kita udah bayar, saya banyak pelayanan ke Toraja, kemana-mana saya tinggal terus, sudah store sampai 600 juta, belum apa-apa. Semua bahan belum dibeliin, keramik semua nggak dibeliin. Lalu saya udah berasa nggak enak, saya tanya mana pertanggungjawabannya, maaf Bu, notanya hilang. Semua nota hilang? Iya. Wah udah nggak benar. Akhirnya saya stop di situ, saya hitung-hitung sama tukangnya, ya dia bawa uang sekitar 300 jutaan. Saya kecewa saudara, saya bilang Tuhan, secara manusia ini kan uang saya buat rumah, dan akhirnya dalam perjalanan itu kita beli rumah di sebelah lagi untuk studio DBTV khusus untuk kantor pelayanan kami. Tuhan memberkati, akhirnya mulai bangun juga lah, itu uangnya dibawa lari saudara. Saya kecewa, saya kepahitan, saya marah saudara. Tiap hari saya WA dia, mana uang saya balikin, mana nota saya, kasih tunjuk. Pendeta juga manusia, punya rasa, punya hati, jangan samakan dengan pisau belati. Lalu saya WA marah-marah sama dia, lama-lama saya rasa kehilangan damai sejahtera. Saya nggak bisa makan, saya stres. Akhirnya juga suami ngomong apa jadi salah, kita saling menyalahkan. Satu kali malam-malam saya bertanya, habis saya WA dia, tolong ya saya masih tunggu loh sampai sekarang, itu bukan uang sedikit loh. 300 juta beli kerupuk kan bisa makan satu RW ya saudara. Lalu dia cuma balas nanti ya, belum ada. Lalu saya bertanya sama Tuhan, Tuhan kenapa Tuhan izinkan loh? Loh saya ini kan hamba Tuhan, dan ini kita nanti buat studio, buat apa segala macam. Tuhan tuh cuma jawabnya begini, kan kamu sering konseling orang. Ada yang datang, Bu saya ditipu uang 5M. Ibu kamu jawabnya apa? Lupakan saja. Uang gampang dicari, tapi damai sejahtera itu kerajaan Allah loh, itu sorga loh. Saya seperti ditampar saudara. Lalu Tuhan tuh bilang, nah sekarang kamu ngalami, kamu bisa nggak melepaskan pengampunan? Jangan berteori, yaitu tadi khotbah yang dihidupi, hidup yang dikhotbahkan. Saya bilang Tuhan tapi nggak gini juga, lepaskan pengampunan. Tidak ada pilihan, nggak ada pilihan. Daripada kamu sakit mikirin duit, banyak orang sehingga dia menangisi apa yang hilang dan dia lupa mensyukuri apa yang masih ada. Ya, saya pernah kenal ada orang di Jakarta uangnya ditipu sama temannya 10 miliar, lalu dia pikir terus saudara. Pikir terus, padahal dia ini kan orang kaya banget. Kata teman saya itu Bu, tidur pakai selimut elektrik. Jadi selimutnya itu mengandung listrik yang bisa menyerot racun-racun dari tubuh. Dia beli panci itu harganya ratusan juta. Itu panci apa ya Bu? Saya mau beli, kalau dimasukin ayam terus tiba-tiba jadi ayam woku belanga gitu, saya mau beli. Enggak, cuma katanya ya bisa ilangin kolesterol, bisa ilangin apa. Sendalnya aja sendal magnetik, ada strum-strumnya. Jadi kalau dipakai itu menyedot racun dari telapak kaki. Saya tapi belum pernah rasa juga, mungkin jalannya agak gini-gini saudara, kan ada strum ya. Dia tidur pakai bantal magnetik, itu bisa menyedot semua racun-racun. Saya bilang tidur pakai bantal magnetik bisa hilangkan pikiran uang dibawa lari enggak? Kalau ada bantal yang begitu kita tidur terus kita lupa dengan segala macam, itu kan enak ya saudara. Tapi ternyata semua barang mewah yang dia punya tidak mampu memberikan damai sejahtera. Akhirnya dia ingat terus, dia lupa mensyukuri bahwa yang dia punya itu masih banyak daripada yang hilang. Lalu kena kanker, meninggal saudara dalam waktu singkat. Tiba-tiba meninggal karena menangisi 10M itu.
Makanya pikir-pikir lagi ya, jangan terlalu jadi kaya banget kalau nggak siap kehilangan. Berat. Minta takaran yang sesuai saja. Karena kalau nggak sesuai bahaya. Saya baru merasakan akhirnya Tuhan bilang kamu nggak ada pilihan, lepaskan pengampunan. Saya mulai berdoa, Tuhan dalam nama Yesus aku melepaskan hakku Tuhan. Aku lepaskan hak, aku mengampuni dia. Sekarang kamu WA dia bilang kamu tidak akan tagih lagi. Wah, berat itu saudara. Saya pikir enggak ah. Kan lumayan kalau masih bisa ditagih kan. Tapi Tuhan bilang sekarang ketik. Saya ketik gak mau rugi. Saya curhat dulu di atas. Saya kepahitan sama kamu. Saya gak nyangka kamu ngaku anak Tuhan, pelayan Tuhan. Ternyata begini. Saya kecewa. Tapi malam ini Tuhan tegur saya. Dan saya harus melepaskan pengampunan. Dan mulai saat ini saya tidak akan tanya lagi uang itu. Saya tidak akan tagih lagi. Kamu urusan dengan Tuhan. Dan saya juga sudah beres sama Tuhan. Besok malam di tempat tidur baca-baca WA, saya masih baca lagi. Pengen, mana uang saya? Pengen ngetik gitu, nggak jadi lagi saya dalam nama Yesus, iblis lupakan. Seminggu kemudian ada orang WA saya, Bu saya minta maaf loh ya, Ibu jangan tersinggung. Iya, saya disuruh Tuhan ngasih Ibu mobil. Kok nggak wow ya? Udah biasa ya di sini ya? Oh ya, itu mujizat yang pertama. Yang kedua saudara, berapa minggu kemudian ada orang telepon, Bu terima kasih, saya dilawat Tuhan lewat khotbah Ibu di YouTube Ibu. Saya bertobat di kamar, saya menangis minta ampun sama Tuhan, saya dipulihkan Tuhan. Jadi sekarang saya telepon Ibu ini, saya mau tanya, Ibu pokoknya studio Ibu harus bagus, Ibu harus siaran, Ibu harus gini. Saya mau tanya Bu ya, sekarang Ibu lagi ada proyek apa Bu? Saya bilang ini kita memang lagi beli ini dan kita mau bangun studio. Ini sudah berjalan, biayanya berapa? Saya bilang sudah ada. Pakai uangnya siapa? Uang saya. Nggak boleh pakai uang Ibu. Kenapa? Harus dari saya Bu. Nggak apa-apa, jangan pakai uang Ibu. Saya bilang saya ada uang loh, saya YouTuber loh. Bukan cuma Atta Halilintar loh. Bukan cuma Raffi Ahmad bangun studio loh, Debbie Basir TV juga bangun studio. Semua untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Saudara akhirnya dia bilang enggak boleh pakai uang Ibu. Ibu itu studio Ibu harus bagus, Ibu harus siaran terus, Ibu harus rekaman, bagikan semakin banyak firman. Karena saya mengalami Tuhan. Bukan orang Kristen dari gereja kita, dari Katolik saudara. Saya mau memberkati Bu, saya bilang enggak usah, uangnya udah ada, saya juga enggak bayar langsung, dicicil sesuai dengan pekerjaan tukang. Berapa Bu? Enggak usah. 3 hari saudara saya diemin, saya enggak bales. Dia telepon lagi, Bu please ini Tuhan yang suruh, Ibu fotoin aja deh apa proposal yang buat tukang itu, fotoin aja itu tok Bu. Saya foto saudara, dia transfer 1M. Kok baru wow ya? Berakar di masa sulit. Tuhan melihat responmu. Bagi Tuhan memberkati kita begitu mudah, Dia cuma berfirman. Yang jadi sulit itu mengubah sikap hati ini loh, sesuai dengan firman-Nya. Saya banyak belajar, udah nurut aja saudara. Ada orang kepahitan sama engkau, ada orang mau menjatuhkan engkau, biarin aja, itu batu yang sedang ditaruh Tuhan untuk membuat engkau lebih berakar di dalam Kristus. Mungkin hari ini yang jadi batumu itu saudaramu. Mungkin yang jadi batu hari ini mertuamu. Mungkin yang jadi batu bagimu hari ini saudara iparmu. Bahkan mungkin itu suamimu sendiri. Pilihlah untuk berakar ke dalam. Pilihlah untuk nangis sama Tuhan. Saya nggak pernah cari manusia. Waktu saya dikejar debt collector, saya bisa telepon kakak ipar saya bisa minta tolong kepada orang. Saya tidak melakukan itu. Saya nangis di kaki Tuhan. Saya bilang, Tuhan aku punya Engkau, Tuhan yang hebat. Kita datang kepada manusia, bisa saja manusia mengecewakan. Tapi waktu engkau datang di kaki Tuhan, makanya saya selalu berkata, jangan titip doa
Saudara titip doa, saudara tidak akan pernah mengalami Tuhan. Kenapa? Karena engkau punya hak istimewa untuk datang sendiri kepada Tuhan, supaya engkau mengalami Tuhan. Supaya ayat tadi berkata, orang benar itu akan bertunas seperti pohon kurma. Untuk apa saudara tadi dikatakan? Untuk engkau bisa menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib. Hidup saya ini penuh dengan kesaksian. Saya nggak perlu cari-cari bahan khotbah. Saya nggak perlu pakai kesaksian orang lain. Karena saya mengalami. Saya mengalami firman itu. Coba tayangkan yang Mazmur tadi, orang benar bertunas seperti pohon korma. Kita lihat saudara di sini ya, bagaimana cara kerja Tuhan itu berbeda dengan cara kerja kita. Ya, hendaklah ini orang benar, ayat yang berikutnya, ayat yang terakhir saja, yang terakhir tadi ya, di sini dikatakan Mazmur berapa tadi itu? Mazmur 92. Yang terakhir dari pohon korma itu ayat. Di sana Tuhan bilang apa? Kita ini supaya kita ayat 15 ya tadi. Kenapa kita harus menjadi seperti pohon korma yang ditumpuk pakai batu yang besar supaya kita ini berakar lalu kita muncul tunas pada waktunya? Ini loh tujuannya. Baca sama-sama, dikatakan untuk apa? Untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan kepadanya. Ini loh saudara, kalau engkau tidak pernah mengalami Tuhan, bagaimana mungkin engkau bisa cerita tentang Dia? Hari ini saya percaya banget dengan iman saya bisa menyanyi Tuhan tuh dahsyat. Makanya saya waktu nyanyi lagu, saya ada lagu baru saya nyanyi, di mobil ya. Ku kan bernyanyi sampai hatiku percaya. Air mata saya bercucuran waktu saya nyanyi lagu itu. Kenapa? Menyanyi sampai hati kita tuh percaya itu enggak gampang. Itu yang sering saya lakukan ketika saya menghadapi pencobaan. Saya menyanyi sampai hati ini percaya. Sampai jiwaku mendengar lagu pengharapan. Itu gak mudah saudara. Ku kan bernyanyi sampai hatiku percaya. Kenapa? Karena seringkali keadaan tidak mengizinkan kita untuk percaya kepada Tuhan. Seringkali orang-orang di sekelilingmu tidak akan membiarkan engkau mempercayai Tuhan dan firman-Nya. Bahkan dirimu sendiri. Seringkali diri kita sendiri, jiwa kita pun sulit untuk mempercayai apa benar Tuhan itu masih ada. Tapi orang yang menetapkan hati dan iman, dan engkau mau bilang aku tetap percaya Tuhan, nyanyi sampai hatimu percaya. Saya dulu ketika menghadapi dikejar debt collector, dia pulang, saya nangis, saya nyanyi. Firman-Mu berkata kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Ini debt collector masih di depan pagar. Bagaimana mungkin aku percaya bahwa Tuhan itu menyertaiku? Itu gak mudah saudara. Tapi saya terus nyanyi sampai hati saya ini percaya. Saya cuma bilang firman-Mu berkata kau besertaku. Iblis ngomong, mana Tuhan besertamu? Yang ada debt collector besertamu di depan pagar. Tapi saya tetap bernyanyi. Dan itu yang membuat hati saya percaya. Saya cuma tetap mau bilang Tuhan Engkau baik. Keselamatan itu mujizat terbesar. Waktu saya gak lihat mujizat di depan saya cuma bilang terima kasih Tuhan, karena mujizat terbesar itu keselamatan. Aku gak butuh yang lain lagi. Bahkan sekalipun Tuhan gak tolong, aku tetap mempercaya Yesus Engkau juru selamat. Dan itu gak gampang saudara. Tapi Tuhan melihat hatimu. Tuhan melihat responmu. Ketika kita mau berkata bahwa kita percaya pada Tuhan, di tengah keadaan yang sulit sekalipun, engkau akan mengalami Tuhan. Dan engkau bisa memberitakan bahwa Tuhan itu benar gunung batu. Dia pertolongan.
Dia sumber kekuatan. Bagian kita percaya saja. Saya undang para imam musik maju ke depan. Di tengah masa sesulit apapun, kita mau tetap percaya bahwa Dia Tuhan yang sanggup melakukan yang lebih besar dari yang kita doakan dan harapkan. Tapi tunggu waktunya, saudara. Tunggu waktu ketika Tuhan melakukan sesuatu, maka itu baru benar-benar akan terjadi dalam hidup. Sekalipun kita belum melihat, kita mau tetap percaya. Mari kita bangkit berdiri bersama. Walau ku tak dapat melihat segala rencana-Mu Tuhan, tapi hati kami mau tetap percaya bahwa Engkau yang sanggup dapat melihat semua rencana-Mu Tuhan. Namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku. Katakan pada Tuhan, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidup, atas kenyataan hidup, namun hati kami mau tetap percaya Tuhan. Namun hatiku tetap memandang padamu. Engkau ada untuk lebih lagi, katakan, walau ku tak dapat melihat. Yes Lord Jesus, semua rencana-Mu Tuhan. Namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku, walau tak dapat berharap atas kenyataan hidup, atas kenyataan hidup, namun hati kami tetap, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untuk. Kami tahu seringkali keadaan membuat kami tidak lagi bisa melihat janji Tuhan. Tapi hari ini kami mau tanamkan hati. Jika Tuhan sedang menguji, membentuk, memproses kami untuk berakar ke dalam, Engkau izinkan ada batu-batu besar yang mungkin itu menghalangi kami. Namun satu hal yang kami tahu, Tuhan tidak jahat. Engkau tidak bermaksud melukai kami, namun Engkau begitu mengasihi kami. Engkau sedang membentuk kami agar menjadi seperti yang Engkau mau. Bentuk kami Tuhan, bentuk kami Bapa. Kuatkan setiap kami anak-anak-Mu menjalani hidup ini, bahwa iman kami semakin berakar di dalam Tuhan, agar hidup kami terus berkenan di hadapan-Mu Bapa. Hamba berdoa untuk setiap anak-anak-Mu Tuhan, mereka yang mengalami persoalan masalah yang berat, Tuhan campur tangan. Engkau turut bekerja mendatangkan kebaikan dalam hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Materaikan setiap firman yang hamba telah sampaikan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Sama-sama katakan